Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita sangat bersyukur kalau kita boleh ada di hari yang baru ini. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat di dalam kehidupan kita. Kita selalu dilimpahkan dengan sukacita, kita selalu dilimpahkan dengan damai sejahtera. Karena ada Tuhan di hati kita semua. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu sukacita karena Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan di pembacaan kita tadi dalam kitab Habakuk 3 ayat 17, kondisi ini berbicara tentang krisis dalam pertanian, krisis dalam peternakan, krisis dalam usaha pekerjaan. Saat itu sedang dalam keadaan yang suram, saudara, keadaan yang tidak enak. Ini adalah realita atau kenyataan yang mungkin bisa jadi kita alami saat ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang sukar hari-hari ini. Tetapi kabar baik pada pagi hari ini, di dalam keadaan yang seakan-akan tidak ada harapan, di tengah krisis, kegagalan, kalau kita melihat di kalimat selanjutnya, saudara, muncul satu kata penghubung yang sangat luar biasa, saudara, yaitu kata namun. Namun aku akan bersukaria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk tidak berkata, aku bersukacita karena masalahku selesai. Namun ia berkata, ia bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita Habakuk bukan berdasarkan apa yang ada di tangannya, saudara. Bukan berbicara tentang dia berhasil karena panennya melimpah. Tidak, saudara. Dia bersukacita bukan karena hal yang dia dapatkan. Tetapi dia bersukacita berdasarkan siapa yang ada di dalam dirinya, yaitu pribadi Tuhan. Ini alasan Nabi Habakuk bersukacita. Oleh sebab itu tema renungan pada pagi hari ini, sukacita karena Tuhan. Sukacita itu adalah pilihan, bukan perasaan ya, saudara. Kata bersukaria di sini menggambarkan tindakan aktif, saudara. Bahkan sampai melompat ke girangan. Ini adalah sebuah keputusan iman. Ketika kita seakan-akan diperhadapkan dengan kegagalan, segala yang kita miliki seakan-akan hilang habis. Ingat, saudara, dunia tidak bisa merampas Tuhan dari hidup kita. Dunia tidak bisa mengambil Tuhan dalam diri kita. Jadikanlah Tuhan sumber sukacita kita. Bersukacitalah karena Tuhan, bukan karena keadaan, tetapi dasarkan sukacita kita karena Tuhan. Saudara, ketika kita terfokus kepada kenyataan yang ada di depan mata kita akan gampang kecewa, saudara. Kita akan menjadi putus asa, hilang harapan. Bahkan bisa saja kita menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita hadapi kalau kita hanya terfokus kepada keadaan. Tetapi pagi hari ini saya percaya saudara yang mendengarkan renungan pagi ini, kita semua adalah pribadi-pribadi yang tetap fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam kehidupan kita. Kita memiliki sebuah keyakinan iman. Sama seperti pembacaan kita tadi, sekalipun kondisi ekonomi sedang tidak baik, sekalipun penghasilan saat ini mungkin kelihatannya kok sedikit, sekalipun kesehatan hari-hari ini kita sedang terganggu, engkau yang sedang mengalami sakit, tetaplah bersukacita karena Tuhan. Tuhan Yesus cukup dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kita. Engkau mungkin
hadapi pergumulan hari-hari ini yang seakan-akan engkau rasa engkau sedang menderita. Ingat saudara, penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan telah siapkan untuk kehidupan kita. Tetaplah bersukacita karena Tuhan. Di dalam kitab Habakuk 3 ayat 18 tadi, firman Tuhan berkata, "Aku akan bersukacita karena Tuhan." Kenapa kita mampu bersukacita? Karena kita tidak terfokus kepada keadaan sekeliling. Kita tidak terfokus kepada realita, sekalipun realita yang kita hadapi mungkin berat. Tetapi kita terfokus kepada Tuhan yang adalah sumber sukacita kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan yang adalah sumber sukacita kita, maka percayalah saudara, Dia yang adalah sumber, Dia akan berikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk melewati semua apa yang kita hadapi saat-saat ini. Biarlah kita tetap bersukacita dan terfokus kepada Tuhan, Sang Penyelamat. Dia bukan hanya selamatkan kita selama ada di bumi sampai ke surga, tetapi Dia akan selamatkan kita dari berbagai pergumulan yang saudara sedang hadapi. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami untuk selalu bersukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan yang kami hadapi. Karena keadaan yang kami hadapi bisa saja mengecewakan kami, tetapi kami mau mendasarkan sukacita kami karena ada Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat pribadi-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPD ICOTW Temanggung, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan tetap bersukacita karena Engkau ada di hati kami. Engkau Sang Penyelamat hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.